Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali berita pagi ini, pemirsa, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan adanya temuan berulang soal pemalsuan dan penyalahgunaan pita cukai yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Ia pun meminta Perum Peruri agar mengevaluasi penggunaan pita cukai, salah satunya dengan penambahan nomor seri. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong adanya jaminan keamanan dan keaslian pita cukai yang rawan dipalsukan dan disalahgunakan. Pemalsuan dan penyalahgunaan pita cukai bisa menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Dalam kunjungan kerja ke Perum Peruri, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya mengungkap adanya temuan berulang terkait pemesanan pita cukai dan pemusnahan pita cukai yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan. Telahan BAKN terkait masalah cukai ya, terutama masalah cukai rokok. Jadi kita hari ini kunjungan ke Peruri untuk melihat bagaimana dalam hal ini Peruri mengamankan cukai rokok tersebut sehingga tidak dipalsukan. Sementara itu, anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mendorong Perum Peruri memberikan jaminan keaslian pita cukai dengan cara memperbanyak fitur-fitur keamanan pada pita cukai tersebut. Kebocoran pita cukai tembakau, baik dari proses produksi sampai kepada distribusi. Yang berikutnya, kami juga selalu ingin memastikan bahwa pita cukai ini tidak mudah untuk dipalsukan. Sehingga dua hal tersebut menjadi antisipasi kita dalam rangka kebocoran pita cukai yang seringkali menjadi isu. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal meminta pemerintah tetap menjalankan program pengaman jaring sosial dan subsidi energi bagi masyarakat luas, agar daya beli masyarakat harus tetap dijaga. Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang diakibatkan pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan kenaikan harga minyak dunia, Badan Anggaran DPR RI mendesak program bantuan sosial dan subsidi energi dilakukan secara tepat guna. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, meminta pemerintah tetap menjalankan program pengaman jaring sosial dan subsidi energi bagi masyarakat luas. Cucun menilai komoditas unggulan milik nasional seperti sawit dapat digunakan untuk menjadi daya tawar kepada negara lain dalam rangka mengamankan kebutuhan pangan nasional. Mempunyai daya tawar tinggi terkait, kayak kemarin kita punya di sawit atau di apa. Nah ini kan harus ada sedikit pelonggaran, harus ada pelonggaran bagaimana diantisipasi oleh Menteri Perekonomian. Krisis eksternal ini harus menjadi catatan dan penyelesaiannya harus diambil. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah akan tetap menjalankan program subsidi serta bantuan sosial bagi masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi nasional. Nah, alhamdulillah DPR dan pemerintah melalui Banggar sudah menyetujui bantalan untuk subsidi energi sebesar 424 triliun. Sehingga Indonesia bisa menjaga tingkat inflasi di level 3,4 sampai dengan 4%. Hilman Hidayat dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI ingatkan Kementerian Agama terkait kelancaran pelaksanaan Haji 2022. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya setelah jeda berikut ini.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 09. Dan berita berikutnya dari Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Muhaimin Iskandar yang mendorong agar pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara holistik mulai dari persiapan, pemberangkatan, saat pelaksanaan hingga kepulangan kembali ke Indonesia. DPR RI meminta seluruh stakeholder pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 menjalankan perannya secara profesional, baik di tahap penyelenggaraan hingga pengawasan. Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan ibadah haji hendaknya dilakukan secara holistik mulai dari persiapan, pemberangkatan, saat pelaksanaan ibadah haji hingga kepulangan kembali ke Indonesia. Lebih lanjut, Muhaimin Iskandar meminta kepada pihak penyelenggara ibadah haji, terutama para petugas haji, dapat bekerja secara maksimal dalam melayani jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Petugas haji diharapkan menjalankan perannya sebagai pembimbing maupun pelayanan kesehatan para jamaah. Lebih dari 1 triliun. Nah itu saya minta kepada Menteri Agama beserta jajarannya untuk betul-betul melaksanakan dengan serius, profesional, dan berhati-hati agar tidak ada persoalan-persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk fasilitas-fasilitas yang memang sudah harus disediakan sejak keberangkatan sampai kembali ke tanah air. Fasilitas-fasilitas yang sudah dibayar, ini juga menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya minta kepada petugas haji benar-benar bekerja serius karena Anda dibiayai oleh dana jamaah haji yang harus Anda pertanggungjawabkan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai program pendidikan profesi guru atau PPG saat ini belum maksimal. Perubahan kebijakan akibat berubahnya periode pemerintahan berdampak pada konsistensi program PPG. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, pemerintah melaksanakan sertifikasi profesi guru melalui program pendidikan profesi guru atau PPG yang menggantikan program pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. Meski begitu, anggota Komisi 10 DPR RI menilai
program PPG belum maksimal. Perubahan kebijakan akibat berubahnya periode pemerintahan berdampak pada konsistensi program PPG. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Syamsul Lutfi meminta Kemendikbudristek benar-benar konsisten menjalankan program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas maupun kesejahteraan guru. Masih ada lebih dari 12.000 guru di Indonesia yang belum mendapat kejelasan terkait kesetaraan profesi. Dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 ada kesetaraan antara guru dan dosen. Kalau dosen boleh menggunakan portofolio, kenapa tidak guru juga menggunakan jalur portofolio tersebut? Karena jejak rekam merupakan salah satu indikator untuk menentukan layak tidaknya guru itu mendapatkan sertifikasi. Syamsul Lutfi meminta Kemendikbudristek membuat kebijakan strategis dan berkesinambungan, termasuk menyangkut tenaga pendidikan. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus mampu menjaga stabilitas dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia hingga di masa mendatang. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani yang menyoroti bantuan pemasangan baru listrik dan jaringan gas yang dinilai belum sesuai target dan bahkan belum menjangkau lapisan masyarakat yang menjadi sasaran penerima. Program-program untuk rakyat harus menjadi prioritas. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian ESDM memperbaiki dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan BUMN terkait dalam menjalankan program-program kerakyatan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Andi Yuliani menilai Kementerian ESDM belum maksimal melakukan program-program kerakyatan, khususnya membantu masyarakat di daerah 3T. Andi Yuliani menyoroti di antaranya bantuan pemasangan baru listrik dan jaringan gas yang dinilai belum sesuai target. Jangan sampai lebih banyak digunakan untuk internal, renovasi kantor, ya, pembelian barang-barang internal yang sebenarnya belum menjadi prioritas masyarakat. Nah, kedepannya harusnya struktur APBN itu lebih banyak untuk kebutuhan masyarakat, ya, Jargas, PJUTS, kemudian untuk listrik, sambungan listrik gratis. Anggota Komisi 7 DPR RI, Sartono, mengingatkan Kementerian ESDM berkoordinasi dengan BUMN terkait dalam menjalankan program-programnya. Jangan sampai ada kesalahan dalam penyaluran program sesuai data yang sudah diberikan maupun tumpang tindih program dan penerima program bantuan antara Kementerian ESDM dengan BUMN sektor energi. Ini kita ingatkan supaya lebih hati-hati lagi. Jangan sampai itu terjadi. Begitu juga tentang koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini PLN. Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, akan kami hadirkan kepada Anda bagaimana alur penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik.
Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09, pemirsa Komisi 2 DPR RI menyetujui dan mengapresiasi alur, tahapan dan juga jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang disampaikan oleh KPU. Dan DPR RI berharap tahapan pemilu yang telah disusun dan disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik. Komisi 2 DPR RI juga meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. DPR RI, pemerintah, dan KPU menyepakati tahapan dan anggaran pemilu usai menggelar rapat konsultasi dengan KPU. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut tahap pemilu disepakati akan dimulai pada 14 Juni 2022, sementara anggaran pemilu disepakati sebesar Rp76,6 triliun. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memaparkan pendaftaran partai politik peserta pemilu akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan pada Desember 2022. Tahapan pemilu akan dimulai insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu tanggal 14 Juni tahun 2022. Dan jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu akan ditetapkan pada bulan Agustus tahun 2022 dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan atau ditetapkan pada bulan Desember tahun 2022. Lebih lanjut, durasi masa kampanye disepakati menjadi 75 hari. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menekankan, penetapan durasi masa kampanye telah diperhitungkan secara detail berdasarkan kemajuan teknologi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Ahmad Doli juga menyebut durasi kampanye pemilu 2024 dipersingkat dengan berbagai pertimbangan, antara lain pertimbangan distribusi logistik, proses penyelesaian apabila terjadi sengketa pemilu, dan untuk menghindari polarisasi masyarakat seperti yang terjadi pada pemilu 2019. Kenapa kami sudah menyepakati tanggal 75 hari itu? Pertama, lamanya masa kampanye itu sebetulnya dari awal sudah kami sepakati semua antara pemerintah, Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu DKPP. Bahwa masa kampanye di era-era sekarang ini sudah mulai harus dirubah metodologinya. Ya, karena penggunaan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan seterusnya, maka dan kita punya pengalaman 2019 ya, yang memungkinkan untuk terjadinya polarisasi terlalu dalam itu kalau memang ada pertemuan-pertemuan yang panjang dalam masa kampanye atau apalagi pertemuan fisik. Sementara itu, dalam rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha meminta KPU untuk lebih gencar menyosialisasikan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Ini merupakan tugas besar KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan sosialisasi yang baik bisa berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada 2024. Kita juga sudah mengusulkan, terutama saya mengusulkan untuk adanya sosialisasi yang sinergis antara ya KPU penyelenggara, KPU Bawaslu maupun pemerintah daerah maksudnya, dan juga kami yang ada di daerah pemilihan ini. Kita punya kewajiban juga untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat pada umumnya agar mereka melek politik
sadar tentang harus membantu demokrasi dan tentunya ikut berpartisipasi agar nanti partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini akan tinggi begitu. Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Gus Pardi Gaus, mengapresiasi alur, tahapan, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang disampaikan oleh KPU. Menurut Gus Pardi, tahapan tersebut telah disusun dengan baik dan transparan. Satu rancangan tentang durasi kampanye. Yang penting pelaksanaan pemilu itu, terutama durasi kampanye, bisa ditetapkan selama 75 hari. Bagaimana menyikapi itu? DPR RI berharap tahapan pemilu yang telah disusun dan disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik. Demi kelancaran pemilu, Komisi 2 DPR RI juga meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 dengan sesegera mungkin menerbitkan instruksi Presiden tentang pengadaan barang atau jasa khusus pemilu. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran pendistribusian logistik pemilu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bagaimana persiapan libur akhir pekan Anda? Jika belum ada ide, TVR 09 akan sajikan kepada Anda review film bioskop untuk akhir pekan bersama keluarga. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi film menarik akan kami sajikan sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Masih bersama kami di TVR 09 dan pemirsa, ada dua film karya anak bangsa yang saling berkejaran menjadi yang terbaik di bioskop minggu ini. Ada film Ngeri-Ngeri Sedap, juga ada film Satria Dewa Gatot Kaca. Nah pemirsa, dua film tadi sangat tepat disaksikan bersama keluarga karena memiliki rating tayangan yang layak ditonton untuk semua umur. Penasaran bagaimana filmnya? Berikut cuplikan filmnya hanya untuk Anda. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang?
pemirsa TVR Parlemen, sekarang sudah jelang akhir pekan nih. Saatnya TVR 09 memberikan rekomendasi film yang sedang tayang di bioskop. Ada 2 film karya anak bangsa yang sedang naik layar nih. Keduanya dapat ditonton oleh semua umur loh. Film pertama adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Film ini merupakan film drama komedi berlatar keluarga Batak yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Benedion Raja Kukuk. Selain menjadi penulis novelnya, Benedion juga menjadi sutradara sekaligus penulis skenarionya loh. Film ini mengisahkan pasangan orang tua, Pak Domu yang dimainkan oleh Arswendi Beningsuara dan Marlina alias Mak Domu yang dimainkan oleh Tika Panggabean. Mereka dikaruniai 4 anak yaitu Domu, Sarma, Gabe, dan Sahat. Nggak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Pak Domu dan Mak Domu yang tinggal bersama Sarma ingin sekali 3 anaknya yang sudah lama merantau pulang untuk menghadiri acara adat. Tetapi mereka menolak pulang karena hubungan mereka tidak harmonis dengan Pak Domu. Pak Domu dan Mak Domu akhirnya berpura-pura bertengkar dan ingin bercerai demi mendapatkan perhatian dari anak-anaknya. Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Ngeri-Ngeri Sedap menjadi film kedua yang disutradarai oleh Benedion Raja Kukuk. Film itu juga menjadi karya pertama dari rumah produksi Imaginary yang didirikan oleh Ernest Prakasa bersama Dipa Andika. Pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan? Dari keluarga Batak, kita beralih ke dunia superhero Nusantara. Satria Dewa, Gatot Kaca. Film diperankan oleh sejumlah artis ternama Rizky Nazar, Omar Daniel, Yasmin Naper, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, dan masih banyak lagi. Satria Dewa Gatot Kaca ini merupakan film bergenre superhero aksi. Sebagian besar adegan pada film ini memang menunjukkan perkelahian antara satu karakter dan yang lainnya. Meskipun bergenre film aksi, film ini nggak melulu membuat penonton menjadi tegang loh, karena ada beberapa adegan komedi yang disisipkan. Perang Barata Yuda harus kita balas. Sejak kecil kamu sudah berbeda, Yuda. Cerita dimulai saat Yuda seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaan. Di tengah situasi terjepit, dunia Yuda berubah total. Karena dia menyaksikan sahabat baik dan ibunya dibunuh oleh tangan jahat Kurawa. Yuda pun menemukan ada kekuatan misterius di dalam dirinya. Yuda menyadari ada panggilan takdir untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Tapi beban maha berat juga jatuh di pundaknya. Mampukah Yuda memenuhi takdir dan menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai? Film karya Hanung Bramantyo ini sulit untuk membedakan karakter protagonis dan antagonisnya. Menurut Hanung, dirinya sengaja membuat konsep yin dan yang agar dapat membuat penonton bingung dengan peran setiap tokoh. Jadi penasaran kan? Apalagi ini kali pertama bagi Hanung menggarap film superhero. Ngeri-Ngeri Sedap dan Satria Dewa Gatot Kaca dapat dikategorikan sebagai film untuk semua umur. Jadi, pemirsa bisa mengajak keluarga besar menonton film-film ini di akhir pekan. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Selamat datang di Astinapura. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 10 Juni 2022. Untuk agenda DPR RI dimulai pada pukul 9 pagi, Komisi 10 melaksanakan rapat kerja dengan Menpora. Kemudian pada pukul 10, Komisi 6 akan melaksanakan raker dengan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Kemudian Komisi 10 DPR RI raker dengan Mendikbudristek Republik Indonesia. Sementara di siang harinya pukul 1 Komisi 10 DPR RI berlanjut melakukan rapat kerja dengan Menparekraf. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya pemirsa yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id.
Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan tentunya tetap waspada pada persebaran virus COVID-19. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.